Baik teman-teman, mari kita lanjutkan obrolan kita. Kita sering banget kan ya ngomongin soal melepaskan atau letting go. Kelihatannya gampang diucapkan. Tapi begitu kita harus melakukannya, wah rasanya jelimet sekali. Melepas hubungan, identitas lama, bahkan versi masa lalu dari kita. Terus kita putar-putar ulang di kepala, berharap bisa beda cerita. Rasanya berat kan? Kenapa sih kita ini suka sekali sulit untuk melepas dan ngeyel untuk bertahan? Kita percaya kalau kita pegang erat sedikit lagi mungkin kita nggak perlu menghadapi sepi, kehapaan, atau kehilangan. Nah, disinilah para stoik atau filsafat bijak itu mengajari kita sesuatu yang beda banget. Mereka bilang memegang erat itu seringkali disebut resistensi yang menyamar. Kayak wong lagi berantem sama bayangannya sendiri. Padahal musuhnya nggak ada. Damai sejati itu justru dimulai saat kita berhenti memaksakan apa yang memang sudah tidak pas lagi. Ada kekuatan yang sunyi, ketenangan yang luar biasa saat kita melepaskan. Itu bukan berarti kita nggak peduli, bukan berarti kita gagal. Justru itu artinya kita sudah berhenti mengira keterikatan itu cinta, mengira kontrol itu kejelasan, atau mengira penderitaan itu kesetiaan. Kita ini tumbuh bukan karena mengumpulkan lebih banyak, tapi karena belajar apa yang harus kita lepas. Ibarat pohon, kita harus merontokkan daunnya biar bertahan di musim yang sulit. Kita juga harusnya begitu, belajar seni mengurangi, memangkas apa yang sudah tidak berfungsi, menyerah bukan dalam kekalahan tapi dalam kebijaksanaan. Kita sedang bicara tentang melupakan. Ya, ini penting. Kita sedang bicara tentang kebebasan. Kebebasan yang berawal dari dalam diri kita, yang muncul saat kita menerima bahwa yang sudah berakhir ya sudah berakhir. Masa depan kita itu dibangun dari bukan apa yang kita pegang erat, tapi dari apa yang kita lepaskan. Coba lihat di hidup kita sekarang, apa sih yang kita bawa tapi rasanya sudah jadi beban. Pikiran-pikiran yang kita kunjungi tiap hari bukan karena menginspirasi, tapi karena cuman ngasih makan ketakutan atau ego kita. Hubungan yang dipertahankan bukan karena cinta, tapi karena rasa bersalah, nostalgia, atau takut sendiri. Identitas yang kita pegang padahal rasanya sudah kayak kostum yang kekecilan. Jujur saja, jawabannya seringkali nggak nyaman kan? Tapi ketidaknyamanan itu justru tandanya ada sesuatu yang nyata sedang disentuh. Berhenti menyirami yang sudah nggak tumbuh, berhenti menjelaskan diri ke orang lain yang nggak pernah mau ngerti, berhenti hidup di narasi yang mengecilkan harga diri kita. Para stoik itu menciptakan kedamaian di dalam diri dengan menerima apa adanya, sepenuhnya dan tanpa perlawanan. Dan melepaskan itu ya bukan tindakan instan. Itu proses yang pelan-pelan melepaskan diri dari fantasi yang kita bangun, lalu menghadapi kenyataan apa adanya. Itu artinya memilih kejelasan daripada kenyamanan, realitas daripada ilusi, pertumbuhan daripada pengulangan. Memang ada kesedihan, tapi juga ada pembebasan yang luar biasa. Saat kita melepaskan apa yang sudah tidak melayani kita, kita mulai menemukan kepingan diri yang kita lupa. Energi kembali, fokus menajam, dan ruang pun terbuka untuk apa yang benar-benar selaras. Pikiran kita pasti akan menggoda BCI. Gimana kalau nanti menyesal? Gimana kalau nanti menyesal? Gimana kalau berubah? Tapi itu pertanyaan dari rasa takut, bukan dari kebijaksanaan. Pertanyaan stoik yang lebih dalam adalah apakah ini melayani kehidupan yang sedang saya bangun? Kalau jawabannya tidak, berarti kita bukan meninggalkan sesuatu tapi memilih sesuatu yang lebih baik. Dan itu bedanya ya teman-teman, bedanya jauh sekali. Kemudian memaafkan tanpa melupakan
Ini quote yang bijak kan. Kayak ada yang bilang, aku memaafkanmu, tapi eling ya, bukan maksudnya dendam, tapi sebagai pelajaran. Sering banget kita merasa memaafkan itu lebih sulit daripada melupakan. Apalagi kalau ada ego, rasa pengen keadilan. Oh kok ya gampang banget memaafkan. Nanti dikira lemah. Padahal memaafkan itu butuh keberanian dan komitmen yang luar biasa untuk melepaskan energi negatif seperti marah, sakit hati, dan dendam. Mengelola perasaan yang campur aduk itu seperti cinta, benci, sakit, dan harapan. Itu proses yang panjang dan sulit. Tapi memaafkan itu bukan berarti membenarkan apa yang terjadi. Bukan berarti membuka diri untuk disakiti lagi. Itu justru kompas diri kita untuk melangkah maju tanpa membawa racun kebencian. Kita memaafkan untuk diri kita sendiri. Ya, biar hati kita nggak berat. Masa lalu kita itu bukanlah identitas kita. Itu cuman pelajaran. Kayak Thomas Alva Edison, gagal ribuan kali bikin bola lampu, tapi dia nggak menjadikan kegagalan itu identitasnya. Dia justru belajar dari situ. Jadi berhenti membiarkan masa lalu mendefinisikan siapa diri kita saat ini. Kita bukan anak yang ditinggalkan, bukan karyawan yang dipecat, bukan hubungan yang berakhir. Kita adalah orang yang selamat dari itu semua. Kita bisa membangun sesuatu yang lebih baik. Sering banget ya kita tanpa sadar terjebak dalam mentalitas korban ya. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit membenarkan diri sendiri, kemudian berkata, kalau saja dulu nggak gini pasti aku sudah lebih maju. Pemikiran ini sebenarnya nguras habis kekuatan loh. Karena setiap kali kita bicara pada posisi korban, kita seolah-olah menguatkan ide bahwa hidup kita itu dikendalikan oleh sesuatu di luar diri kita. Padahal para Stoik itu jelas banget. Nggak ada yang bisa mencuri pikiranmu. Gak ada yang bisa mengambil kemampuanmu untuk memilih bagaimana merespon. Kita mungkin disakiti, mungkin dianiaya. Tapi kalau kita menjadikan rasa sakit itu sebagai identitas, itu malah yang menguasai diri kita. Dan ujung-ujungnya kita malah melindungi luka itu, bukan menyembuhkan. Kekuatan itu dimulai saat kita berhenti bertanya, kenapa aku? Dan mulai bertanya, sekarang bagaimana? Pergeseran ini loh yang penting. Ini yang membuat hidup kita bergeser dari reaktif menjadi intensional, dari tak berdaya menjadi tanggung jawab, dari mandek menjadi tak terhentikan. Tanggung jawab itu bukan beban teman-teman, ini portal, pintu menuju kebebasan. Saat kita bilang ini mungkin bukan salahku tapi ini hidupku, kita sudah melangkah keluar dari kursi penumpang dan masuk ke kursi pengemudi. Menulis ulang narasi diri. Ini penting. Kita mungkin nggak menulis bab-bab pertama hidup kita, tapi kita bertanggung jawab atas bab-bab selanjutnya. Kita bisa terus di lingkaran yang sama, mengulang-ulang sakit yang sama sampai menjadi kepribadian kita, atau kita bisa mengambil kembali pena dan menulis sesuatu yang berani, lebih bebas, lebih sejahtera. Damai itu butuh pemangkasan. Ya kebanyakan orang ngira damai itu datang dari menambah lebih banyak, kontrol lebih, kenyamanan lebih, jawaban lebih. Tapi Stoik itu beda. Damai itu datang dari eliminasi, dari apa yang bersedia kita lepaskan. Kayak taman hati kita, lama-lama tumbuh gulma, dendam, distraksi, ketakutan, kewajiban palsu. Kalau dibiarkan, itu semua akan mencekik apa yang penting, yaitu kehadiran, kejelasan, dan tujuan. Jadi pemangkasan secara sadar itu penting banget. Tanya diri kita, apa yang sudah aku kembangkan? Apa yang sudah aku pertahankan cuman karena familiar? Beban apa yang aku bawa karena kebiasaan, bukan karena punya makna? Ini bukan kemewahan, ini esensial. Melepaskan itu proses, dan proses itu butuh waktu. Kan kita sering takut akan perubahan bukan karena menyakitkan, tapi karena hanya tidak familiar saja. Yang kita tahu walaupun rusak rasanya lebih aman daripada
yang tidak kita tahu. Jadi ketika hidup mulai bergeser, naluri pertama kita itu biasanya resisten. Kita berusaha mempertahankan apa adanya. Tapi para stoik ngerti banget hal ini. Mereka nggak pernah mencoba melawan alam kehidupan. Epicentrum pernah bilang damai itu datang dari menyelaraskan keinginan kita apa adanya, bukan dengan apa yang kita inginkan. Menyerah itu bukan menyerah kalah, tapi memberi jalan, membiarkan bentuk-bentuk lama runtuh, biar kebenaran di baliknya bisa muncul. Itu memang menakutkan karena evolusi itu sunyi. Dia nggak ngumumin kedatangannya, dia datang dalam bentuk ketidakpuasan yang halus, persahabatan yang mulai terasa hampa, karir yang tidak lagi nyenengin, versi diri kita yang tidak lagi cocok. Jadi kalau kita sedang merasa gantung, serba nggak jelas, jangan panik, jangan buru-buru mengisi kekosongan, jangan takut kekosongan teman-teman. Karena justru disitulah kejelasan akan datang. Itu ruang di mana kebenaran bicara, di mana pikiran melunak, dan jiwa mulai berbisik. Disiplin untuk duduk di kesunyian tanpa mencari distraksi. Itulah kekuatan, bukan kehilangan, tapi kelahiran kembali. Dan bagi yang beriman, kita merasa sedih dan sulit melepaskan masa lalu, mendekatkanlah diri kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Isa melarang bersedih berlarut-larut. Panjatkan doa untuk kekuatan hati, agar tak bergantung pada masa lalu dan mengingatnya, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kalian kan bukan masa lalu kalian, bukan luka-luka kalian, bukan keraguan yang datang di saat gelap. Kalian adalah apa yang kalian pilih untuk bangkit, apa yang kalian pilih untuk pimpin. Jalur stoik ini memang nggak rame, nggak wah, tapi tak tergoyahkan. Dan itu dimulai saat kalian memutuskan untuk berhenti menyerahkan kekuatan kalian pada keadaan dan mulai mengambilnya kembali. Pikirkan demi pikiran, momen demi momen. Jadi melangkahlah sekarang dengan pikiran yang lebih tenang dan punggung yang lebih kuat. Biarkan dunia melakukan apa yang harus dilakukan. Biarkan opini berputar. Biarkan hidup berjalan dan kalian tetap kokoh. Kekuatan yang tenang di dunia yang kacau. Bukan karena hidup ini mudah, tapi kalian memilih kejelasan daripada kebisingan, tanggung jawab daripada menyalahkan, dan kekuatan batin daripada alasan luar. Monggo dicoba ya.